mengenai kedudukan taubat, karena nampaknya melakukan taubat itu mendapat kedudukan yang istimewa apabila betul-betul kita lakukan dengan taubatan nasuha, dengan mengucapkan selalu istighfar, bermacam-macam istighfar, ya. Ada yang disebut sayyidul istighfar, ya. Apapun istighfar yang kita lakukan adalah permohonan ampun kepada segala dosa-dosa dan diiringi dengan taubat. Taubat itu permohonan, bukan permohonan dalam arti perubahan di dalam diri kita, ya. Jadi taubat dengan istighfar itu, kalau istighfar itu ucapan, kalau taubat itu perubahan perilaku kita kepada yang lebih baik, yang menunjukkan kita sungguh-sungguh taubat dan nasuha. Tadi subuh saya sudah sampaikan bagaimana kaitannya. Kita tidak tahu persis, ya, tapi mengapa perkataan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah digandengkan dengan wa atmim lana nurana farfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah sinar kami dan ampuni dosa kami. Saya yakin erat hubungannya antara taubat sebagai suatu prestasi, ya, berkenaan dengan kesempurnaan nur yang akan kita alami nanti ketika bangkit dari alam kubur, ya. Kita berjalan, sinar berada di depan kita, satu sinar yang dari samping kanan kita. Para penafsir menganggap semakin kuat iman kita, maka sinar yang muncul dari dada kita itu lebih terang, ya. Begitu juga semakin banyak amal kita, maka sinar yang muncul dari tangan kanan kita itu merupakan amal, ya, refleksi dari para amal. Adapun bekas-bekas wudhu kita akan terpancar dari muka tangan kita yang berwarna putih, ya. Kayaknya itu seperti dongeng, ya, seperti dongeng. Yang saya selalu ingat bagaimana Pak Hakim mencontohkan itu cerita ini, ya, seperti anak dalam kandungan. Kemudian anak itu diceritakan, nanti kamu besar, ya, bisa main bola, bisa sekolah, bisa jalan-jalan, pergi piknik, bisa keliling dunia. Anak bayi yang masih dalam kandungan itu tentu akan protes, nggak terjangkau dalam pikirannya, kok bisa, malah dia nggak ngerti, ya, malah dia nggak ngerti apa itu jalan-jalan, apa itu main bola, gitu. Nggak ngerti, ya, tidak di dalam pikirannya. Mana akan bisa apa-apa, sedangkan gerak saja di dalam perut ini susah, gitu. Itu seperti kita lah, ya, kalau diceritakan seperti itu, seperti itulah keadaannya, kira-kira kurang lebih, ya. Seperti aneh, seperti dongeng, ya. Tapi nanti begitu kita meninggal dunia, kita akan meninggal dunia, semua bisa kita lihat dengan tajam.
yang selama ini kita tidak bisa melihat malaikat. Kita lihat malaikat. Mudah-mudahan malaikat memberikan salam pada kita dan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, ya. Mudah-mudahan apa yang diberitakan kepada kita ini merupakan berita gembira yang harus kita yakini dan kita kerjakan persiapan-persiapan menuju itu, ya. Nah, pada subuh ini ada ayat yang berkenaan itu, ya, di mana sepertinya, ya, ayat ini secara tersirat menggambarkan bagaimana sakitnya kita di dunia ini, bagaimana menderitanya keadaan di dunia ini diakibatkan oleh perbuatan para munafik, ya. Para munafik itu kalau dia jadi betul-betul munafik, ya, betul-betul memusuhi Islam, betul-betul memusuhi Islam. Sebab di dalam surah At-Taubah, ya, 2 ayat yang berada di suatu muka, ayat 71 dan 60 sekian, ya, berada suatu muka. Kalau kita baca, di satu pihak orang yang beriman disebut sesungguhnya orang mukmin dan mukminat, ya, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya orang munafik melarang pekerjaan yang ma'ruf dan mendorong yang munkar. Suatu yang antagonis, suatu yang berlawanan, ya. Nah, ini direfleksikan pada saat nanti kita bersama-sama mereka. Mungkin sakitnya bukan main. Ini digambarkan pada ayat-ayat berikut ini, ya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 12 halaman 539. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selesaikan semua terjemahannya dulu. Pada hari ini engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan. Mereka dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Itu diceritakan kepada orang-orang beriman. Pada hari orang-orang yang munafik, pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Dia minta cahaya gitu, karena dia gelap, ya, dia gelap, ya. Tunggulah, kami mau mengambil cahayamu. Tunggulah, kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding, ya, disekat yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Begitu menderitanya, ya,
terbayang oleh kita, walaupun Allah tidak mengatakan dalam cara-caranya itu, tidak mengatakan ini sedih dan sebagainya. Terus tergambar bagaimana kita, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mempunyai cahaya ya. Kalau berita bergembira itu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma ja'alni ya minhum. Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku seperti bagian mereka. Kalau kita berdoa sama-sama, Allahumma ja'alna minhum. Bayangkan Rasulullah saja kalau baca Quran ketemu gembira itu, dia minta di antara orang itu. Seharusnya dia bosnya ya. Tapi Allahumma ja'alni minhum. Mudah-mudahan aku berada di antara mereka. Bayangkan begitu rendah hati. Makanya ketika beliau mengatakan bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya, kalau begitu engkau juga ya Rasulullah? Iya, sama. Terus berkembang satu pembicaraan bahwa Nabi juga bisa juga nggak akan masuk surga karena tidak diberi rahmat, istilahnya kan begitu. Tidaklah demikian, karena dia itu pemimpin. Nggak mungkin, oh kalau saya khusus, nggak mungkin lah pembicaraan seperti itu. Kita perlu ingat ya, kalau kita memahami hadis, kita harus ingat bahwa itu yang bicara atau menetapkan itu seorang pemimpin. Nah, kalau dipahami itu pemimpin, tentu dia tidak akan bicara, oh sama saja. Tidak mungkin dia, oh kalau saya kan khusus, nggak bisa begitu. Dia pemimpin, jadi pembicaraannya pembicaraan pemimpin. Terus kita ketemu hadis, ada orang bertanya, apa itu Islam? Islam itu rukun iman, ya 1, 2, 3. Wah, kalau begitu ada hadis yang berbeda. Apa itu Islam? Islam itu persoalan setelah kematian. Nah, kalau itu berbeda, iya ya, ditanya yang nanya itu siapa. Jadi kalau pemimpin ditanya, dia tentu siapa ini nanya. Nah, gitu kan? Tidak mungkin semua orang dijawab sama. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Kemudian orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dulu bersama kalian, bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu kehancuran kami. Ibarat kita itu, dan kamu hanya menunggu kehancuran kami, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai dengan ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Nah, betapa sedihnya ya. Mudah-mudahan kita bisa menyadarkan teman-teman yang munafik itu ya. Mari kita nanti lihat kategori munafik itu dan apa perilakunya, apa kedudukannya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari ini kamu akan lihat. Ini Rasulullah, dia bicara kepada Rasulullah ya. Melihat orang mukmin dan mukminat ya. Yas'a nuruhum, keluar cahaya mereka gitu. Baina aidihim, di hadapan mereka, cahaya di hadapan mereka ya. Wa bi aimanihim, di sebelah kanan mereka.
ke cahaya ya, jalan. Betapa gembiranya ya. Mudah-mudahan kita terbayang selalu. Dan seluruh ayat-ayat Quran ini harus di dalam hati kita. Ya, jangan seperti mendengar sesuatu tapi tidak masuk dalam hati ya. Busyra kumul yaum, kabar gembira untuk kalian. Busyra kumul yaum, pada hari itu. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, masuk surga, di dalamnya, di bawahnya ada sungai-sungai dan kekal di dalam. Dzalika huwal fawzul azim. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, yang agung. Ini kita selalu ingat kalau berita-berita gembira seperti itu. Ayat yang pertama kali surah Al-Baqarah, ingat ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim ya. Mereka itulah yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang beruntung. Jadi kata-kata beruntung itu akan terus muncul, tapi dengan narasi yang berbeda ya. Jadi dzalika huwal fawzul azim. Ya, itulah dia yang memperoleh kemenangan yang agung. Ingat kita itu ya, yang di belakang itu. Karena ini seluruh ayat-ayat Quran ini menggambarkan dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwalah akan selamat. Tidak ada lain. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir akhirat nanti hanya orang-orang yang takwa. Jadi tidak ada pilihan lain. Kita paksa diri kita. Kita perjuangkan diri kita. Kita belajar untuk masuk ke arena orang-orang yang takwa ya. Dan harus yakin. Sebetulnya ada ayat-ayat Quran yang mengatakan zonantu, ini zonantu, sesungguhnya aku yakin. Zonantu itu ibarat yakin tuh 80%, 90% kata zonantu ya. Zonantu ya, yakin ya bahwa aku akan dihisap, gitu kira gitu, akan dihisap dan hasilnya begini. Nah itu sebetulnya begitu, tapi di situ bahasanya halus. Makanya Rasulullah mengatakan hisap dulu dirimu sebelum datang hisap. Artinya hitung-hitunglah gitu. Hitung-hitunglah. Misalnya kita kurang, ibadah kita kurang. Ya, selalu kita istighfar, ya, mengadu, ya Allah, rasanya banyak kurangnya, gitu ya. Jadi perkataan bagaimana kita mendulukan istighfar di dalam perjalanan hidup kita, dari kata-kata tekad kita mengatakan sami'na wa ata'na rufranaka rabbana wa alaikal masir. Dari situ ya, sami'na, waktu itu kita bilang qalu sami'na, mereka berkata, kita ini semua berjanji sami'na, aku dengar, aku pelajari, aku tekuni, aku pilah-pilah, aku simpulkan. Nah, artinya menguasai seluruh apa-apa perintah Allah, perintah Rasul, segala hukum dan sebagainya, ya kan? Sudah tentu kita merasa lost. Ada saja yang kita belum tahu, ya. Tapi walaupun terus belajar, nah di situ celah
Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya nanti kita berusaha menghubungkan waktu sujud dengan doa di antara doa sujud. Nanti ya, insyaallah nanti kita bertahap. Kalau kita bisa menghubungkan antara bacaan sujud kita, ya, dengan doa di antara doa sujud, nah itu terkoneksi, ya. Jadi ada dua koneksi yang kita inginkan di dalam sholat itu. Satu koneksi luar, ya. Kita mengatakan setiap gerakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kecuali satu waktu berangkat dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Engkau Maha mendengar. Kau mendengar orang-orang yang memujimu. Nanti kita materi itu kita perdalam terus, ya. Satu. Kedua, antara bacaan-bacaan sholat, ya, bacaan-bacaan sholat kita usahakan terhubung. Jadi gerakan sholat kita dengan bacaan kita, antara bacaan satu dengan yang lain itu terhubung, ya. Terhubungnya karena kita paham Quran, gitu, ya. Bukan terhubungnya karena apa-apa, kita paham Quran. Bagaimana misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa substansi di dalam Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Quran. 3 surah paling tidak kita kuasai. Terus kita mengatakan Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu doa yang muncul dari kesadaran kita sujud tuh, ya. Kesadaran kita hasil daripada sujud itu kita berdoa Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kesadaran itu kita sujud lagi, ya. Terus berdiri lagi menghubungkan dengan Al-Fatihah. Tidak ada lain adalah kita paham Al-Quran, ya. Itu nanti bertahap sedikit demi sedikit. Kita sesudah ini, ya, sesudah selesai ini atau sedikit-sedikit di antara itu kita belajar Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna, tapi untuk sementara sifat-sifat yang dibaca di dalam salat. Rabbil firli artinya sifat Allah yang Ghafur, ya kan? Warhamni sifat Allah yang merahmati. Wajbuni sifat Jabbar. Warfa'ni sifat Allah yang rafa'ah, mengangkat. Nah, kita dalami apa maksudnya itu, ya. Jadi hidup, sholat kita tuh hidup, ya. Ibarat jadi semangat karena ilmu kita bertambah. Jadi karena ilmu kita bertambah, jadi merasa kurang terus, ya, kurang terus gitu dalam sholat itu, ya. Maka di dalam ketakwaan sudah tergambar oleh kita 3 pilar bahwa sholat kita itu harus menuju sholat yang khusyuk, gitu kan? Kemudian dalam pemahaman Al-Quran Karim kita harus mengarah kepada insya Allah kita termasuk orang yang diwarisi Al-Quran, gitu, ya. Di dalam infak kita bergerak ke arah mencari ridho Allah, mencari kemantapan diri, kemudian memberi kesadaran kepada kita bahwa infak kita yang lakukan itu adalah dalam rangka jihad harta. Semua itu ada dasarnya di dalam ayat-ayat Al-Quran Karim.
Kalau salat khusyuk Al-Mu'minun ayat 2. Kalau Al-Quran diwariskan surah Fatir ayat 32. Kalau infak berkenaan dengan tujuan antara ayat Al-Baqarah 265. Dan yang terakhir An-Anfal ayat 36. Jadi bergerak semua ke arah itu, ya, bergerak semua itu. Mudah-mudahanlah kita terus ini dengan insya Allah dengan tekad kita untuk tausiah subuh terus menerus, ya, insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjutkan. Dan kemudian orang munafik nih, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu orang munafik dan munafikun berkata kepada orang beriman, lilladzina amanu zuruna, tunggulah kami, ya, kami akan mengambil naqtabis min nurikum, kami mau mengambil cahaya kamu. Orang beriman berkata, kilarji'u wara'akum, ambillah di belakang sana tuh, ambil sendiri. Faltamisu nura, maka kalian carilah sendiri. Gitu. Mulai membalas, cari sendiri itu, ya. Kemudian faduriba bainahum bisuril lahu bab. Kemudian lalu dipasang, ya, dipasang dinding yang ada pintu. Nah, dipasang dinding ini antara munafik sama orang kafir, dipasang dinding tapi ada pintu. Para penafsir memberi pengertian bahwa pintu itu merupakan jalan masuk. Siapa tahu dalam perjalanan itu Allah memberikan rahmat kepada yang munafik sehingga dia bisa masuk ke sekat sebelah. Itu, ya. Mengapa pintu itu jadi pikiran, ya? Jadi bukan soal mutlak gitu kan, gitu ya. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, ya, dinding, kemudian ada pintu, ya. Batinuhu fi rahmah, di dalamnya rahmat, wa zahiru min qablihi azab, di sebelahnya rahmat dan azab, ya. Terus dikatakan yunadunahum, mereka munafik itu mengatakan manggil-manggil, ya, yunadunahum. Nah, itu memanggil itu sudah posisi yang jauh, ya. Kalau berkata itu dekat, tapi kalau manggil itu sudah jauh, sudah terbenteng itu. Oh, itu manggil aja. Yunadunahum alam nakum ma'akum, bukankah kita dulu bersama-sama dengan kalian? Qalu bala, benar, tapi walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, ya. Fatarabbastum, kamu nunggu-nunggulah kehancuran kami, gitu. Kamu nunggu-nunggu kehancuran kami. Wartabtum, dan kalian ragu-ragu kepada Islam. Wararatkumul amani, kalian telah tertipu karena angan-angan. Wararatkumul amani hatta jaa amrullah, sampai Allah memberi ketetapan. Wararakum billahil ghurur, dan iblis setan menipu kamu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita teruskan satu ayat ini. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah, maka pada hari ini tidak akan diterima, ya, dari kalian tebusan apapun. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak diterima dari orang yang kafir. Ma'wakumun nar, tempat tinggal kalian adalah di neraka. Hiya maulakum,
itu neraka tempat kalian berlindung, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai cahaya nanti ya, yang menggembirakan ya, cahaya yang sinar terus. Dan apa yang kita dapat pelajaran dari ini untuk selalu kita ingat ya, baik di dalam doa dan sebagainya gitu ya. Karena mengingat ayat-ayat tidak perlu dihafal, tidak perlu dihafal mutlak, tidak ya. Alhamdulillah saya surah Al-Hadid ini ya sudah didawamkan ya dalam sholat, itu sudah biasa dibaca itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.